Subuh nanti kita akan kembali balapan di Miami, salah satu dari 3 trek Amerika Serikat yang akan kita kunjungi di musim 2023 ini. Nah, karena Miami Grand Prix ini masih baru banget ya, dan tahun itu baru menjadi kedua kalinya kita balapan di sini, jadi gue akan coba bahas balapan nostalgia yang balapan di negara yang sama, United States, tapi trek yang berbeda ya kan. Nah, hari ini gue akan mundur 16 tahun ke 2007. Yep, hari ini gue akan bahas balapan US Grand Prix 2007. Nah, ada apa dengan US Grand Prix 2007? US Grand Prix merupakan balapan ke-7 dari 17 di 2007. Berita terbesar menuju weekend itu ialah Robert Kubica yang tidak akan ikut balapan setelah crash besarnya di Kanada. Sehingga BMW Sauber membutuhkan pembalap pengganti, dan pembalap itu ialah pembalap yang nantinya akan menjadi 4 kali juara dunia di masa depan dan legenda Ferrari, yaitu Sebastian Vettel. Saat itu dia masih berusia 19 tahun dan dia akan menjalani debutnya di F1. Saat free practice pun dia sebenarnya udah terlihat lumayan nyaman dengan mobilnya. Mengingat dia beberapa kali ngetes mobil itu dan memang sudah dipersiapkan oleh BMW Sauber untuk balapan di F1 suatu saat nanti. Jadi ya nggak kaget lah ya kalau pace-nya itu emang kenceng. Di qualifying, Lewis berhasil melanjutkan tren positifnya setelah memenangkan balapan F1 pertamanya di Kanada dengan meraih pole, disusul oleh rekan timnya Fernando Alonso dan Felipe Massa yang mengendarai Ferrari. Asep yang menjalani debutnya qualified di posisi ke-7, 2 posisi di belakang rekan timnya dan sesama Jerman, Nick Heidfeld. Lewis Hamilton mampu melesat dari pole dan mempertahankan keunggulannya menuju turn 1, dengan Nando tetap di belakangnya dan diikuti oleh duo Ferrari. Drama pun terjadi di bagian papan tengah sebenarnya. Asep lock up menuju turn 1 dan melebar karena mencoba untuk menghindar menabrak pembalap di depannya, yang akhirnya membuat dia kehilangan beberapa tempat. Untung lolos ya kan? Kalau enggak, siap-siap aja diceng-cengin sama media Inggris. Ralf Schumacher yang mulai di urutan ke posisi ke-12 ya, terlambat membelok dan akhirnya menabrak David Coulthard. Jensen Button dan Nico Rosberg masing-masing berada di posisi ke-13 dan 14, mampu lolos, tapi Rubens Barrichello berhasil menyusul keduanya. Ralf Schumacher DNF, sementara David Coulthard dan Rubens Barrichello tertati-tati kembali ke pit dan akhirnya ya DNF juga gitu kan. Lewis Hamilton mempertahankan keunggulan atas Fernando Alonso dengan jarak 2 detik, dan Felipe Massa mengejar mereka berdua. Nick Heidfeld dan Heikki Kovalainen mampu berada di depan Kimi Raikkonen yang telah dilompati oleh keduanya di awal start tadi. Sementara Asep menemukan dirinya berjuang di belakang top 10 dengan Nico Rosberg. Gambaran untuk masa depan juga nih ya kan? Lewis dan Nando dengan mudah berada di depan pada stint pertama. Dengan mereka berdua juga saling beradu fastest lap saat mereka menuju fase pit stop pertama mereka. Lewis Hamilton yang menjadi pertama yang pit pada lap ke-20. Meskipun Fernando Alonso hanya mampu bertahan 1 lap lebih telat ya. Dan akhirnya bergabung kembali di belakang rekan tim rookie-nya saat dia menjalani pitnya. Dengan Felipe Massa dan Nick Heidfeld juga pit, Heikki Kovalainen lah yang sempat memimpin balapan saat itu. Sementara Jarno Trulli menemukan dirinya di posisi ketiga, membelah 2 McLaren. Fernando Alonso mulai ngamuk nih ya, karena kehilangan banyak waktu untuk melewati mantan rekan timnya, si Jarno kan. Dengan Heikki Kovalainen pit di lap ke-28, itu berarti dia mengembalikan pimpinan balapan kepada Lewis Hamilton dan menjatuhkan dirinya kembali ke urutan 8. Pertarungan pemimpinan balapan terjadi sepanjang stint kedua dan cukup sengit juga, dengan Lewis Hamilton secara konsisten kehilangan waktu karena tertahan back marker, dan ini juga sekaligus memungkinkan Nando untuk memperkecil gap. Hal ini memuncak pada lap 38 ketika Vitantonio Liuzzi yang agak keras kepala ya, menahan Lewis dan karenanya memungkinkan Fernando Alonso untuk melakukan duel bersama rekan tim rookie-nya. Lewis bagaimanapun memiliki garis dalam untuk tikungan pertama dan sepatutnya mempertahankan kepemimpinannya. Lagi-lagi memicu frustasi Fernando Alonso. Kayaknya awal mula kefrustasian Nando dimulai dari duel dengan Lewis ya kan. Habis gimana ya melihat rekan tim rookie lo mampu mengimbangi atau bahkan mengalahkan lu, itu rasanya emang gak enak cuy. Sama kayak ketika lu udah suka sama cewek nih ya, dan lu udah kenal banget sama tuh cewek dan udah deket juga dari lama, tapi akhirnya dia menikah sama cowok yang belum ada 1 tahun kenal. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Pertarungan mereka tetap bergemuruh sampai pit stop kedua dan memasuki stint terakhir balapan. Segala cara Nando lakukan untuk mengalahkan Lewis, tapi nggak ada yang bekerja cuy. Di belakang, Felipe Massa yang sepanjang balapan ini terkiupit-kiupit, dia berada di tempat ketiga yang sepi ya kan, dan lonely cuy ya, lonely. Tapi rekan timnya, Kimi Raikkonen dengan mantap mengejar rekan timnya setelah melompati Nick Heidfeld selama fase pit stop kedua.
Namun seperti yang gue bilang tadi, nggak ada yang bisa Nando lakukan untuk menyalip rekan timnya. Dan oleh karena itulah, Lewis Hamilton yang mengklaim kemenangan di US Grand Prix ini dan meraih kemenangan keduanya secara berturut-turut. Nando harus puas finish di posisi kedua, dan di belakang, Felipe Massa melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga, dan Kimi juga harus puas finish di posisi 4. Namun, selain McLaren, salah satu pembalap yang menarik perhatian saat itu ialah Asep, yang di debutnya mampu finish di posisi ke-8 dan meraih poin pertamanya di F1. Di sini dia memang menunjukkan talenta dan speednya, dan bisa aja suatu saat nanti dia akan menjadi bintang F1 selanjutnya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi ya kan setelah itu. Lewis Hamilton telah memperpanjang keunggulannya di standing setelah US Grand Prix dengan kemenangan keduanya secara berturut-turut ya, yang membawanya hingga 58 poin. Itu berarti dia memegang keunggulan 10 poin atas rekan timnya Fernando Alonso. Gimana nggak makin kesel kan Nando melihat konsistensi rekan timnya dan status dia sebagai juara dunia bertahan pun juga sepertinya akan rusak di musim ini. Dan rusaknya bisa ya sama seorang rookie yang juga rekan timnya. Pasti nggak mau lah ya Nando. Makanya dia frustasi mungkin kan karena itu. Ya itu dulu lah ya. Kalau sekarang mah kebalikannya. Sekarang mah Lewis yang kalah sama Nando yang merupakan seorang rookie. Oke lah, sekian video kali ini. Video kali ini cukup singkat sebenarnya, tapi ya is okay. Dan ya, subuh ini kita akan nonton Miami Grand Prix, yang dimana semoga balapannya seru lah ya, dan jangan sampai bosenin kayak Azerbaijan Grand Prix kemarin. Tapi mengingat ini Miami, gue juga nggak berharap banyak lah ya. Tapi ya semoga aja Miami memberikan kita sebuah balapan yang di luar dugaan lah ya, yang seru banget pokoknya. Jadi yang begadang pun gak sia-sia nonton. Oke lah, gue banyak-banyak cincong aja nih, biar berpanjang durasi ya kan. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue ya. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.